guys, saya akan mempresentasikan tentang pengatur suhu termostat dalam sistem kulkas. Termostat adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik ketika mendeteksi perubahan suhu. Termostat yang banyak digunakan sekarang ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu termostat elektronik dan termostat mekanikal. Termostat mekanikal adalah salah satu jenis sensor suhu kontak temperatur sensor yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Sedangkan termostat elektronik adalah jenis sensor suhu yang menggunakan berbagai komponen elektronika untuk bisa mendeteksi perubahan suhu. Bagaimana cara kerja termostat? Cara kerja termostat pada kulkas ini pada dasarnya memanfaatkan sensor yang di dalamnya di mana terdapat gas yang bisa berubah apabila didinginkan. Gas yang dipakai pada sensor termostat itu biasanya adalah refrigeran. Sesuai dengan sifat fisik refrigeran, maka apabila sensor berada pada lingkungan yang bersuhu rendah, refrigeran yang ada di dalamnya akan turun tekanannya. Perubahan tersebut yang menyebabkan kontak switch berubah, yaitu dari status keadaan tertutup menjadi terbuka. Dengan demikian, semakin turunnya suhu yang mengenai sensor, maka semakin turun pula nilai tekanan gas di dalamnya. Untuk memberi batasan pada tekanan, berapapun kontak switch akan berubah. Termostat menggunakan sebuah knob. Berikut adalah bagian-bagian pada termostat pada kulkas. Yang pertama itu adalah tombol. Terus yang kedua kontak yang diam, yang ketiga pegas, yang keempat kontak yang bergerak, kelima membran, keenam pipa kapiler, ketujuh bulb. Kerja pengatur suhu dipengaruhi perubahan suhu yang diterima oleh bulb. Air raksa akan mengembang sebanding dengan suhunya. Perubahan suhu tersebut dapat menyebabkan air raksa di dalam pipa dan bulb mengembang atau menyusut, sehingga dapat menimbulkan tekanan yang berubah-ubah. Tekanan air raksa ini digunakan untuk mendorong dan menarik membran. Perubahan tekanan di dalam membran diubah menjadi gerakan lurus yang dapat menekan batang sehingga dapat membuka atau menutup kontak listrik, membuat kompresor berhenti atau bekerja. Di atas below diberi pegas yang melawan tekanan dari below. Tekanan pegas dapat diatur dengan tombol di atasnya. Lalu umumnya bulb diletakkan pada evaporator dan dijepit dengan klem. Bulb ditempatkan pada bagian yang tidak dialiri bahan pendingin pada bagian terakhir dari evaporator sebelum akumulator. Pipa kapiler dari pengatur suhu jangan sampai menyentuh bagian lain dari evaporator yang lebih dingin suhunya. Dapat mempengaruhi kerja pengatur suhu. Pada pemasangan pipa kapiler, berilah sebuah lakukan ke bawah di dekat below atau membran untuk mencegah air kondensasi menetes dari pipa kapiler masuk ke dalam pengatur suhu. Pada lemari es yang memakai fan motor di dalam, bulb tidak berhubungan langsung dengan plat evaporator yang dingin, sehingga ditempatkan pada aliran udara dingin di tempat penyimpanan makanan. Apabila bulb harus berhubungan dengan plat yang dingin dari evaporator, pipa kapiler yang mendapat aliran udara dingin dari evaporator harus dibungkus dengan bahan isolasi yang baik agar tidak terpengaruh oleh suhu udara dingin yang mengalir. Jenis-jenis termostat. Termostat pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu termostat mekanikal dan termostat elektronik. Berikut perbedaan termostat mekanikal dan elektronik. Termostat mekanikal merupakan
jenis perangkat sebagai sensor suhu bertipe kontak atau kontak temperatur sensor yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Biasanya termostat mekanikal terdiri dari dua logam yang berbeda dan kemudian ditempel secara bersamaan. Lalu ada termostat elektrikal. Termostat jenis ini biasanya menggunakan komponen-komponen elektronik agar dapat mendeteksi perubahan suhu di sekitarnya. Komponen utama dari termostat elektronik ialah resistor dan termistor. Dengan demikian, suhu di sekitarnya pun akan dapat terjaga dan stabil. Lalu untuk apa termostat digunakan? Termostat digunakan untuk satu mengatur batas-batas suhu di dalam lemari es, dua menghentikan dan menjalankan kembali kompresor secara otomatis, dan yang ketiga mengatur lamanya kompresor berhenti. Bagaimana jika termostat rusak? Jika termostat rusak, maka kompresor tidak bekerja dan kulkas tidak dingin. Hal ini disebabkan karena tidak ada arus listrik yang mengalir ke kompresor karena sistem kelistrikan pada kulkas saling berhubungan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, ada juga termostat yang berkarat. Akibat kelembapan yang tinggi, sensor pada termostat dapat mengalami korosif atau karat sehingga dapat merusak kerja. Untuk menjaga agar termostat tidak mengalami karat, maka Anda harus selalu membersihkan sensor termostat dari air. Lalu ada juga suhu kulkas yang terlalu dingin. Suhu kulkas yang terlalu dingin, meskipun sudah diatur, minimal juga bisa menjadi tanda kalau termostat kulkas mengalami kerusakan. Akibat yang ditimbulkan adalah munculnya bunga es yang banyak di area freezer box. Lalu ada defrost tidak bekerja. Pada kulkas dua pintu, kerusakan termostat juga bisa ditandai dengan gejala tidak berfungsinya defrost atau heater. Kedua bagian menerima aliran arus listrik yang diatur oleh timer kulkas. Jika termostat mengalami masalah, maka kerja dari kedua komponen tersebut pun akan terganggu. Apabila tidak memakai termostat, maka kompresor kulkas akan bekerja secara terus-menerus, dan ini dapat mengakibatkan lilitan kompresor akan panas dan dapat terbakar. Jika kompresor lilitan terbakar, maka tak ada jalan lain selain dengan mengganti kompresor. Kemudian ada penentuan cut on dan cut off. Jika sebuah termostat mempunyai diferensial 6K dan setting suhu termostat adalah 3 derajat Celcius, maka dapat ditentukan seperti pada rumus berikut. Cut on sama dengan setting suhu lalu plus diferensial bagi 2. Jika ingin mencari cut off sama dengan setting suhu dikurangi diferensial kemudian bagi 2. Dari perhitungan di atas, maka kompresor akan hidup pada suhu 6 derajat Celcius hingga suhu udara mencapai 0 derajat Celcius atau cut off. Pada suhu 0 derajat Celcius, kompresor akan berhenti bekerja. Karena kompresor berhenti, maka suhu berangsur naik hingga mencapai 6 derajat Celcius dan kompresor akan bekerja kembali. Siklus tersebut akan berulang secara terus-menerus. Ini adalah wiring. Dalam sebuah sistem kulkas, komponen-komponen dihubungkan menjadi sebuah rangkaian seperti ditunjukkan pada gambar. Sistem kelistrikan kulkas atau refrigerator termostat difungsikan untuk mengendalikan kompresor. Dalam gambar diagram tersebut terdapat diagram kulkas satu pintu dan diagram kulkas dua pintu. Perbedaan termostat tersebut adalah secara umum cara kerja fungsi termostat kulkas satu pintu dan dua pintu sama saja. Perbedaannya adalah pada sistem relay pada timer kulkas, di mana pada kulkas dua pintu selain mengatur kerja kompresor, timer juga mengendalikan kerja defrost. Saat mencapai suhu dingin tertentu, relay timer kulkas dua pintu akan memutuskan aliran listrik ke kompresor dan memindahkannya ke defrost, sehingga defrost akan mulai bekerja memanaskan freezer agar tidak terbentuk bunga es. Terima kasih.